ternyata aku pikir tutup karena sepi. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA dari Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini kita sambil jalan-jalan di daerah Tidal Basin ini. Ya. Kita sambil ngelihat pemandangan air-airan. Biasanya kalau musim semi ini penuh dengan bunga sakura dan penuh dengan orang ya. Tapi kalau sekarang mau masuk musim gugur jadi agak sepi. Agak sepi Ya. dan juga nggak warna pink ya. Ya, Dan betul. episode kali ini kita pengen membawakan satu episode spesial. Kita mau memperingati yang namanya Pekan Ilmu Bumi. Nah, Earth Science Week Yeay. ini tahun ini jatuh pada tanggal 9 hingga 15 Oktober. Benar banget. Ini sebetulnya udah diperingati dari tahun 98 Oh, ya, gitu Nda. ya? Iya, digagas sama Institut Geoscience Amerika. Dan tahun ini, khusus tahun ini, Ya. temanya itu kita pengen memperingati ilmu bumi untuk dunia yang berkelanjutan, Wah. sustainable world. Nah, pas banget karena kali ini kita akan menampilkan berbagai liputan tentang bagaimana cara-cara kita melakukan hidup berkelanjutan. Mulai Yes. dari yang paling level bawah gitu ya, level komunitas, level masyarakat, hingga yang atas misalnya kayak perjalanan antariksa, eksplorasi dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, kita lihat salah satu contohnya adalah kekeringan yang terjadi di Lake Mead. Danau Mead ini ada di Arizona sama Nevada, Yep. tapi juga berpengaruh ke sistem perairan Colorado River. Yes. Nah, ini berapa negara bagian nih yang terpengaruh akan surutnya ini permukaan air Itu di dia. danau. Nah, walaupun kita juga sebetulnya nggak mau ya sampai kita harus pindah keluar angkasa gara-gara planet bumi udah Apakah nggak kita bisa harus ke diselamatkan. Mars? Ya. Bisa jadi sih. Nah, tapi memang Lucu ini juga juga sih. harus diantisipasi sih ya. Ya. Jadi ini juga ada cerita tentang sekelompok Mahasiswa. gitu. mahasiswa, ada 20 tim kalau nggak salah ya. Mereka ini berkompetisi untuk menciptakan pakaian sekaligus helm astronot yang Ya. tergabung dalam misi Artemis untuk pergi ke bulan dan Mars. Menghadapi kekeringan terparah dalam sejarah Sungai Colorado, pemerintah sejumlah negara bagian menerapkan larangan penggunaan air. They've announced what's called a Tier 2 shortage in the lower basin, which is going to require Arizona, Nevada, and the country of Mexico to reduce the amount of water that they're normally allowed to take. And those reductions are fairly significant. And it's because we've had this really serious drought on the Colorado River. Kekeringan ekstrim melanda sejumlah daerah di Amerika Serikat selama tahun 2022. Disebut para ilmuwan sebagai mega drought dan merupakan yang terparah dalam 1.200 tahun terakhir. Kota-kota besar di daerah barat daya AS juga alami cuaca panas ekstrim. Waduk di Arizona, Utah, dan Nevada seperti Danau Mead alami kekeringan parah. You know, I know that the firemen change. So right now we're just in a drought period. It doesn't mean it can't change back and we get more moisture. But right now, we don't know how long this drought's going to last, and that's pretty bad. Danau Mead adalah waduk buatan terbesar di Amerika yang berpengaruh bagi sedikitnya 40 juta penduduk di sekitarnya. It's important to note that in 2022, we had our first ever declaration of shortage in 100 years of the Colorado Compact. Wilayah perjanjian Sungai Colorado meliputi 7 negara bagian: Colorado, New Mexico, Utah, Wyoming, Nevada, Arizona, dan California. Perjanjian ini dibentuk pada tahun 1922 guna meningkatkan upaya irigasi di daerah yang dilewati Sungai Colorado. These places, along the Colorado main stem are good places to grow food because they're warm and that, historically they've had this big supply of water. And so as a nation, we've come to depend on the food that's grown there. Pembangkit listrik tenaga air dari waduk juga terancam. Sedikitnya 15 PLTA bergantung pada aliran Sungai Colorado. A drought means less megawatts. So on a supply side, we're challenged by these extremes, and on a demand side, not surprisingly, people are turning up the AC. People understandably are trying to escape the heat. Berbagai upaya ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi kekeringan parah yang terjadi di Amerika Serikat. Demikian laporan VOA. Mahasiswa Bradley University ini tidak pernah berpikir akan terlibat di bidang antariksa. I'm short, blind, and asthmatic, so I can't really be an astronaut if I wish to. Tapi kecintaannya pada video games dan komputer That should be good. membuatnya terlibat dalam upaya nasional menciptakan teknologi helm astronot generasi berikut.
Okay, Zach. I've always been into sci-fi and tech, so it's just kind of like, oh, this sounds like a cool project, and I kind of just got wrapped into it. Proyek NASA bernama Spacesuit User Interface Technologies for Students atau SUITS Design Challenge Start procedure 1. membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menciptakan baju luar angkasa menggunakan realita tertambah. You'd still see like the world around you, but you would just have like overlays. Like the vitals would be like an overlay, but they would still see like the moon or whatever they're working on. Abby bekerja sama dengan Zach dalam proyek ini, menggunakan kacamata pintar Microsoft HoloLens untuk mencipta dan menguji desain. Our navigation, we kind of got examples from like flight software, so that pilots use and train with. But we also got some ideas from like the game Skyrim, so like how they do navigation in those types of in like video games. NASA mengumumkan awak misi Artemis akan menggunakan baju paling canggih. Jadi tantangannya adalah membuat versi akhir busana teknologi tinggi ini. Dan disinilah proyek SUITS berperan. And so the idea was, well, why don't we put some funding toward having students contribute solutions to these technical challenges that exist. Menurut NASA, program SUITS membantu dalam beberapa hal, termasuk penanganan jeda waktu komunikasi antara bumi dengan bulan dan lambatnya sinyal ke Mars. In this case, 250,000 miles away from Earth on the moon, or several million miles on Mars, there's somewhat of a delay in communications. And so if the astronaut has a little more autonomy to make some decisions based on the plan of the mission, augmented reality could help them do that. Biasanya tim SUITS berkunjung ke pusat antariksa NASA Johnson Space Center di Houston, Texas untuk mendemonstrasikan rancangan mereka. Di masa pandemi semua berlangsung virtual, tapi justru dengan begitu 20 tim bisa berpartisipasi. Menurut Brandon, inovasi mahasiswa memungkinkan NASA merampungkan proyek desain teknologi ini lebih cepat. Dari Peoria, Illinois, VOA. Ya, semoga penelitian generasi muda ini semakin maju, semakin advance ya, semakin gigih, giat untuk masa depan kita. Betul ya, sekali. Sekarang istirahat dulu pemirsa. Benar, jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari kawasan Tidal Basin di Washington DC. Minggu ini kita membahas soal Earth Science Week. Betul, atau Pekan Ilmu Bumi ya, yang berlangsung di Amerika Serikat 9 hingga 15 Oktober. Nah, ngomong-ngomong, kan temanya adalah Earth Sciences untuk dunia yang berkelanjutan, untuk bumi yang berkelanjutan. Yes. Cocok banget. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memilih untuk kembali ke metode-metode tradisional atau kuno lah ya. Istilahnya untuk bercocok tani, karena pertanian itu memang salah satu penghasil polutan terbesar untuk di Amerika Serikat ya. Nah, selain tentang para petani yang sekarang jadi kayak back to basics lah istilahnya ya. Sekarang juga banyak petani yang justru bukan bertani, tapi menyewakan lahan pertaniannya atau ladangnya untuk para pengusaha pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel. Coba kayak gimana nih bisnis yang satu ini? Harold W. Souther, Livermore Falls, Maine. The house where I am presently sitting is where I was born, June 29, 1924. I'm good for tractor driving 5 hours. It varies. I usually, after a busy day on the tractor, I find gardening kind of restful. It was always a diversified farm, poultry, dairy, crops, and woodlot. The barn is rented for animals, and I grow about an acre of garden crops and sell hay. I think it's very hard for small farms to stay afloat in this period of time between the cost of fuel to run tractors, the cost of grain bills. It always seems to be an uphill climb for small farms.
Revision builds solar projects of all scales, from rooftop residential projects to community scale projects like the one you see here. And we work with local farmers and local landowners to find places to build those projects. One of the things we're trying to do is to make sure that solar projects that are being built in Maine are beneficial for the communities that they land in. And so we work with landowners who are looking for a productive use of a part of their land. The Southern family has been just a perfect counterparty to work with because they're well respected in the community and they've been super enthusiastic about the project. You can plant a crop of corn and hope for the best, but depending on weather or whatever, it's not a given that you're going to get income back from that. So for us to put in 20 acres to solar seemed like a very wise decision to keep our small farm afloat. I'm blessed with a loving, caring family, doing what I like to do, living in the house that I've always lived in, and it feels that I'm contributing something to society. I think I contributed food and milk to society. Now the farm is yielding some power that's much needed and appreciated. Bunga, sayuran, buah-buahan, dan madu merupakan produk hasil jerih payah keluarga Barrera. Sejak membeli lahan 2,3 hektar yang dinamakan Hacienda Barrera ini, Gloria dan suaminya Josue bertekad menghasilkan makanan secara mandiri. To be honest with you, the only memories I have of farming are when we used to visit Mexico, visit my grandma in Mexico. And my abuelito, he used to go to the land and work on the fields for alfalfa because my grandma had animals. And so I remember him using the sickle. And they didn't use any machinery. Berbekal ide tersebut mereka mulai bertani, menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya, hingga akhirnya belajar tentang pertanian berkelanjutan. Untuk bertani sekaligus memelihara lahan Glory Fields, nama pertanian Hacienda Barrera, mereka menggunakan metode kuno yang tidak butuh peralatan berat, mesin, atau pupuk komersil. Of course, there's the financial component of it that we don't want to be buying over expensive machinery, but at the same time, we don't want to disturb the land, and we are mindful of erosion. We are mindful of the worms under the soil, and so some of the. So it's a work of hands. Yeah, a lot of it is we do broad fork. Walau gagasan ini sempat diragukan anggota keluarga, mereka justru tergerak untuk lebih giat. One is we're new to this area, we're new to this community. We're not from here by heritage or family. So we started doing this for us, but it turns out there's a community need and a community interest both in the flowers and the herbs and the food that we're growing. So it's been a way for us to know our neighbors, to learn our community, and to also learn about just what's healthy and good for us. So. Metode berkelanjutan dan kerja keras membawa produk Glory Fields menjadi favorit di komunitasnya. Dari Akekik, Maryland, VOA. Kalau aku punya lahan lebih, mungkin selain akan menerapkan pertanian tradisional, juga akan nyewain buat kos-kosan nggak ya? Buat ini, buat solar panel demi kemaslahatan. Betul sekali. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya satu cerita lainnya, masih berhubungan dengan ilmu bumi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Yuk kita jalan-jalan. Menyaksikan Dunia Kita produksi VOA masih dari kawasan Tidal Basin, tapi kita pindah ya agak ke hutan-hutannya sedikit. Betul, kalau tadi air-airan, sekarang hutan-hutan, karena kita pengen ngomongin soal satwa liar, yang biasanya mungkin ada di hutan. Kalau di sini ada nggak sih, Pan? Seperti ada yang mengaum. Kucing. Mungkin kucing. Di sini adanya squirrel sih, saya tahu ya. Tupai gitu banyak berkeliaran gitu di area sini. Ada soang juga. Soang itu apa sih? Angsa. Ya,
Ya, Tapi ini ada kalau angsa misalnya juga. angsa kayak gitu kan, dia sebetulnya walaupun hidup di alam liar, tapi mungkin tidak begitu terancam istilahnya Ya banyak gitu ya, populasinya nggak Betul. langka gitu ya. Benar. Banyak sekali yang hewan-hewan langka yang ada di Amerika Serikat. Misalnya kayak mountain lion. Nah, singa Apa tuh hutan, singa hutan singa ya? gunung. Singa gunung ya. Benar. Itu kayak yang panther dan puma dan lain sebagainya itu jarang kan kelihatan. Tapi ada di sekitar kita, bahkan kayak di pinggir jalan tuh mungkin ada juga. Bahkan mungkin orang-orang yang pada naik gunung gitu-gitu kadang mungkin suka ngelihat, ada singa gunung tuh. Berserobok dengan singa gunung. Betul sekali. Nah sekarang itu mereka jadi susah untuk istilahnya berkeliaran gitu kan. Apalagi mereka tuh hewan teritorial gitu kan. Iya. Nah sekarang habitatnya keambil sama manusia gitu ya. Ada pemukiman, ada jalan raya. Nah sekarang ini ada upaya di California untuk membuat jembatan vegetasi untuk membantu satwa liar ini bisa tetap berkeliaran menyeberangi jalan raya tanpa takut ketabrak. Wah, ide yang bagus. Seperti apa idenya? Kita lihat liputan berikut. Route 101, jalan bebas hambatan terkenal di California, melintasi habitat berbagai hewan, termasuk singa gunung. Walau selama ini jarang terlihat oleh warga dan pengendara. They're successfully reproducing and raising young, and they're staying elusive and pretty much out of sight from people. Even us researchers, when we know where they have a radio collar, I have an antenna, I rarely see these cats in the wild. Bagi singa hutan yang juga disebut puma atau cougar, jalan-jalan bebas hambatan justru menghambat kehidupan mereka sebagai hewan soliter yang perlu lahan luas untuk melacak mangsa dan mencari pasangan. So we've documented close inbreeding, fathers breeding with daughters, granddaughters, and even great-granddaughters. And this has led to very low genetic diversity. Rendahnya keragaman genetika bisa menyebabkan spesies di kawasan ini punah. Solusinya, jembatan satwa liar dengan tanaman lokal, seperti di Liberty Canyon yang mulai dibangun pada Hari Bumi April lalu. Jembatan ini membentang 60 meter dan butuh waktu 3 tahun membangunnya. Dibuat semirip mungkin dengan habitat satwa. From an ethical standpoint, a lot of these species, especially the ones that I study, we have records that they've been here since the Ice Age, and some of them outlived the Ice Age extinction. Termasuk singa gunung yang telah menghuni California selama 30.000 tahun. Yang paling terkenal adalah P22, si penyendiri. P dari puma dan 22 adalah nomor pemberian Dinas Taman Nasional Amerika Serikat. Sekitar 10 tahun lalu, P22 meninggalkan pegunungan ini, menyeberang 2 jalan bebas hambatan, lalu berkeliaran di Griffith Park, taman seluas 1.700 hektar di jantung kota Los Angeles. Tapi jarang sekali ada yang melihatnya. You know, in any other state in this country, P22 would have been removed or killed immediately upon detection. Here, LA says yes to native wildlife, and we want this wildness among us. And now, you know, P22 is a folk hero who has his own, you know, P22 day in his honor. P22 adalah wajah penggalangan dana untuk jembatan vegetasi senilai $90 juta ini yang akan membantu kelestarian berbagai spesies serigala, rusa, kadal, dan tentunya singa hutan. Dari Los Angeles, California, VOA. Ya udah kalau gitu pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya pengen nonton lagi dunia kita, bisa nonton di mana? Bisa nonton di website kita di www.voaindonesia.com/dunia kita. Langsung di situ ada banyak episodenya. Dan juga kalau misalnya mau lebih gampang lagi di YouTube, di channel VOA Indonesia. Betul, kalau mau jadi sahabat kami langsung follow dulu media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jangan lupa like. Atau kalau mau ngirim pertanyaan, biar kita bisa jawab soal Amerika, Bisa langsung juga kirim ke Instagram VOA Indonesia atau ke Instagram kami berdua. Betul, apalagi kalau misalnya video akan kita kasih kenang-kenangan dari VOA. Kalau gitu kami undur diri dulu, saya Ariadna Budianto. Saya Ivan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dadah. Ayo kita jalan-jalan lagi.